Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu Pipi. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Begini Bu, saya ingin membicarakan rencana supervisi yang akan Ibu laksanakan besok. Baik Pak. Kira-kira Bu, untuk besok apa saja tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan? Untuk tujuan pembelajaran yang saya sajikan untuk besok, yang pertama, siswa dapat menganalisis hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Iya. Terus yang kedua, siswa dapat menghubungkan hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Oh, berarti tentang simbol Pancasila ya Bu ya, Iya, lambang Pak. negara Iya, ya. lambang negara. Kemudian gini Bu, kalau metodenya apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran besok kira-kira? Untuk metodenya kami sini menggunakan rencana besok tuh Pak, Iya. menggunakan model pembelajaran problem based learning Pak, atau PBL. Oh, PBL ya Bu ya? Iya. Wah, menarik sekali nih. Terus apa kira-kira alasan Ibu memilih metode atau model pembelajaran tersebut? Alasan saya memilih problem based learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai konteks untuk belajar. Iya. Guru memilih PBL karena berbagai alasan. Iya. PBL meningkatkan pemahaman konsep siswa dengan menerapkan pengetahuan dalam memecahkan masalah nyata. Iya. Membuat materi lebih relevan. Ini juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta keterampilan kolaboratif melalui kerja kelompok. Selain itu, PBL meningkatkan motivasi belajar karena siswa lebih termotivasi ketika mereka melihat aplikasi praktis pengetahuan mereka. PBL memfasilitasi pembelajaran mandiri, mendorong siswa mencari informasi dan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Pendekatan ini juga menyiapkan siswa untuk tantangan dunia nyata yang seringkali kompleks dan membutuhkan kolaborasi serta keterampilan berpikir kritis. Akhirnya, PBL mengembangkan pemahaman interdisipliner dengan melibatkan masalah yang memerlukan pengetahuan dari berbagai bidang. Dengan alasan-alasan ini, PBL menjadi pendekatan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang komprehensif dan relevan bagi siswa di era modern, Pak. Wah, iya berarti PBL-nya menarik sekali ya Bu ya, karena Ibu memilih PBL banyak-banyak alasannya, kemudian saya rasa alasannya juga sangat bagus sekali ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian Bu, untuk proses pembelajaran besok, Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya ya, atau sumber belajarnya? Sudah Pak. Sudah ya. Kemudian apa saja sih alat dan bahan atau sumber belajar yang Ibu siapkan? Di sini saya menyiapkan sarana dalam materi pembelajaran adalah gambar burung Garuda, terus gambar-gambar simbol-simbol Pancasila, seperti kartu simbol Pancasila, dan menggunakan laptop juga Pak. Iya Bu. Prasarana dalam materi pembelajaran kali ini adalah buku ajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta kertas tulis dan alat-alat tulisnya. Oh iya. Kemudian dari alat dan sumber yang Ibu siapkan tadi, mungkin ada beberapa alasannya ya Bu ya, kenapa menggunakan itu semua. Bisa nggak Ibu ceritakan kira-kira apa saja? Begini Pak ya. Alasannya penggunaan gambar burung Garuda dan kartu simbol Pancasila itu dapat membantu siswa memahami secara visual dan konkret hubungan antar simbol dan sila-sila dalam negara. Ini penting karena visualisasi dapat meningkatkan pemahaman dan memori siswa. Laptop digunakan untuk menampilkan PowerPoint yang memberikan penjelasan terstruktur dan interaktif, serta memungkinkan penyajian informasi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Buku ajar memberikan sumber referensi yang terstruktur dan mendalam tentang materi Pancasila, membantu siswa memperdalam pemahaman mereka. Terus kertas kerja digunakan untuk latihan dan aktivitas yang membantu siswa mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam bentuk tertulis, yang dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan analitis mereka. Alat tulis diperlukan untuk mencatat informasi penting,
menyelesaikan tugas, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, banyak sekali apanya Bu ya, alat dan bahannya sudah lengkap, kemudian Ibu juga sudah mengemukakan alasan-alasannya ya. Iya Pak. Kemudian ini kalau tahapannya Bu, bisa gak Ibu ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan besok? Untuk tahapan pembelajaran yang akan saya sajikan begini Pak, seperti besok akan saya laksanakan tentang yang pertama tentang pengenalan masalahnya, diskusi awal, penelitian dan pengumpulan informasi, analisis dan sintesis, terus presentasi, diskusi, refleksi, dan terakhir penutup. Oh iya. Lalu Ibu, kalau persiapan tertulis apa saja yang sudah Ibu buat untuk besok? Untuk persiapan tertulisnya Pak, yang saya siapkan yang pertama rencana pembelajaran, dokumen yang merinci tujuan, tahapan, metode pembelajaran. Yang kedua, kertas kerja, gambar kerja untuk aktivitas kelompok dan latihan individu. Yang ketiga, presentasi PowerPoint. Slide yang memuat gambar burung Garuda, simbol-simbol Pancasila dan penjelasan yang relevan. Oh iya, berarti Ibu tadi juga menyiapkan kertas kerja atau bisa disebut nama lainnya kalau sekarang LKPD ya Bu ya? Iya itu Pak, LKPD. Iya, betul. Lalu Ibu, kalau menurut Ibu ya, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu? Kalau misalnya ada materinya apakah, kemudian bisa Ibu jelaskan gitu? Iya Pak. Berdasarkan perkiraan saya, materi yang mungkin dianggap sulit oleh siswa adalah hubungan antara simbol-simbol Pancasila dengan silsilah dalam lambang negara Garuda Pancasila. Hal ini mungkin sulit karena siswa perlu memahami konsep abstrak dan menghubungkannya dengan simbol yang visualnya kompleks. Selain itu, mengaitkan simbol dengan silsilah Pancasila memerlukan pemahaman yang mendalam tentang masing-masing sila yang mungkin belum sepenuhnya dikuasai oleh kelas 1. Terus Ibu, kemudian kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa Ibu setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu? Begini ya Pak ya, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat yang pertama menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Yang kedua, mengaitkan simbol-simbol Pancasila dengan silsilah yang sesuai dengan benar. Terus yang ketiga, bekerja sama, berkolaborasi efektif dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan menyampaikan hasil analisis. Oh iya, berarti kompetensi yang diharapkan Ibu untuk siswa Ibu yang pertama tadi ada menganalisis, menghubungkan dan bekerja sama. Lalu Bu, menurut Ibu apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran Ibu besok? Yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk pembelajaran besok yang pertama pemahaman siswa, memastikan semua siswa memahami setiap simbol dan sila dengan jelas, terutama yang mungkin sulit. Pemanfaatan media, mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran agar menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Oke, baik, berarti Ibu untuk supervisi kita besok ya, area atau pusat mendapat perhatiannya ada dua tadi Bu ya, tentang pemahaman siswa dan pemanfaatan media ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan besok Ibu lancar ya dalam proses pembelajarannya Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menggapai bintang, tangan bisa tenang, duduk yang baiklah. Simbol-simbol Pancasila dan silanya. Yang kedua, bisa menghubungkan antara simbol-simbol Pancasila dengan sila-silanya. Nah, untuk
Indonesia. Istilah Pancasila bukanlah kata yang asing lagi bagi telinga kita. Ajang Pancasila lengkap dengan lambang negara yaitu ingat dan paham makna maupun simbol dalam sila-sila Pancasila. Garuda. Dalam gambar burung Garuda yaitu di dadanya atau di perisai burung Garuda. Ada berapa simbolnya? 5. Bisa Anda lihat kelima simbolnya? Ayo, ada simbol apa saja? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, iya, padi dan kap. Pancasila simbol pertama bintang, silanya apa bunyinya nih? Pintar, ketuhanan yang Maha Esa. Yang apa? Pohon beringin, bunyi silanya apa, Wak? Iya, Persatuan Indonesia. Kepala? Iya, dengan bunyi silanya geraknya perwakilan. Yang terakhir, Kapadi dan rapat dengan bunyi silanya keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan melambangkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Melambangkan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Melambangkan sila kelima yaitu Indonesia. Sila Pancasila pertama itu merupakan contoh penerapan sila Pancasila. Sila keberapa? 1. Ada sholat 5. Berapa kali sholatnya? 5. Itu sholat apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, selain berdoa tadi ya. Lanjut lagi. Yuk, siapa menolong dari apa? Jatuh sepeda. Berapa? 2. Pintar. Lagi bermain. Kayaknya berbeda-beda. Nah, itu merupakan contoh penerapan sila-sila keberapa tadi? 3. Musyawarah. Itu contoh penerapan sila pintar. Orang camping ada jiwa sosialnya. Itu gambar ibu yang kelima itu adalah contoh penerapan sila keberapa? 5. Sila kelima. Ada simbolnya berapa? 5. Nah, nanti anak-anak ibu akan ibu suruhkan ya, tempelkan di depan. Bunyi silanya apa? Pintar, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ditempel tangan bos nih. Yang kedua, tadi di sini Wak. Yang kedua, iya, bunyi saat tepuk tangan untuk Wawa. Apa simbolnya nak? Iya. Keluar tak suaranya? Apa namanya? Iya, Persatuan Indonesia. Nih. Tenteng, silakan Asmi jadi pasangannya. Rakyatan yang dipimpin musyawaratan perwakilan. Sudah betul ini Pak Asmi? Sudah betul ini Pak Asmi? Apa namanya itu Pak? Ayo cari silanya lagi. Sila terakhir apa namanya? Keadilan. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dah, berarti anak-anak ibu sudah paham semuanya? Sudah. Contohnya bintang. Berapa tadi simbolnya? Ya, ini boleh ditaruh bintang di situ. Paham? Nah, sekarang nih keluarkan alat tulisnya nak. Taruh tas meja, buka nama semua. Tulis nama dan kelasnya dulu. Nama pendek, Bu. Iya, boleh nama pendek, boleh nama panjang. Iya, pintar. Iya, selesai. Halaman berikutnya. Yuk, kerjakan. Yang simbol. Pintar, ayolah, lanjutlah. Gimana arah panahnya? Menjodohkan, ya. Bagus-bagus buat. Yang mana? Apa simbolnya?
Iya, apa namanya ini? Kepala banteng. Panahnya ke sana. Cinta. Pohon? Bawahnya di sini. Iya di sini. Bu Pipi. Iya, apa namanya? Iya, betul. Ya, manfaatnya mana? Nih, di sini. Raya yang terakhir, apa namanya tadi simbolnya, Nak? Iya, nomor 5 mana simbolnya? Apa ini? Padi dan kapas. Ayo. Pancasila yang ketiga dicerminkan pada gambar nomor berapa? Nah, ini Bu nilai dulu ya. KPD-nya Ibu nilai. Ya, hari ini yang pertama, siapa tahu tadi sila Pancasila yang pertama? Ya. Mana yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang. Kemanusiaan. Ketiga. Indonesia. Di- Pohon beringin. Pohon. Rakyat Tidak, sudah mengerti semua? Lagi kok suaranya, sudah mengerti Nak? Sudah. Ini diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Pipi, tadi sudah tampil ya pada proses pembelajaran ya. Alhamdulillah. Iya, Pak. menarik sekali saya lihat proses pembelajarannya, apalagi ini siswa di kelas 1 ya Bu ya. Iya, Pak. Itu merupakan suatu tantangan yang besar juga bagi kita guru kelas 1 ya. Kemudian kalau menurut Ibu tadi bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran tadi? Ya Pak. Saya merasa pelajaran ini cukup berhasil, Iya. Tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Siswa menunjukkan minat dan antusiasme Iya. yang baik terhadap materi, Iya. namun ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan pemahaman mereka. Oh iya ya. Lalu apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan tadi? Secara umum, Iya. proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Iya. Semua tahapan, mulai dari pengenalan masalah hingga presentasi dan refleksi dapat dilaksanakan. Iya. Namun, ada beberapa bagian seperti diskusi kelompok Iya. dan analisis simbol Iya. yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan semua siswa terlibat secara aktif. Oh iya. Lalu Ibu dapatkah Ibu menceritakan ya hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi Bu? Ya Pak, hal-hal yang memuaskan termasuk yang pertama antusiasme siswa dalam berkolaborasi dan berdiskusi. Iya. Yang kedua, kemampuan siswa dapat menganalisis hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila. Iya. Yang ketiga, penggunaan gambar dan PowerPoint yang membantu visualisasi materi dengan baik. Oh iya, berarti tadi hal-hal yang sudah memuaskan menurut Ibu tadi berarti dalam berkolaborasi ya Bu ya. Kemudian siswa menganalisis hubungan antar simbol ya. Lalu Ibu sudah menggunakan tadi media ya Bu ya, sudah menggunakan media pembelajaran seperti gambar dan PowerPoint ya, itu membantu visualisasi ya Bu ya. Iya Pak. Lalu Bu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Secara umum, saya merasa tujuan pembelajaran sebagian besar tercapai. Iya. Sebagian besar siswa dapat menganalisis dan menghubungkan simbol dengan sila-sila Pancasila. Iya. Meskipun ada beberapa siswa yang masih membutuhkan bantuan tambahan. Iya ya, berarti secara umum tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Lalu Bu, apa saja yang menurut Ibu yang menjadi kesulitan siswa tadi Bu? Kesulitan siswa, Iya. yang pertama memahami dan meningkatkan detail masing-masing simbol dan sila-sila Pancasila. Ya. Yang kedua, menghubungkan simbol dengan sila-sila secara tepat. Iya. Terutama karena konsep ini agak abstrak untuk kelas 1 Pak. Iya, benar Bu ya. Ya. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya Ibu, nah kalau tadi kan peserta didik kita ya Bu ya. Iya. Kalau sekarang kira-kira apa yang menjadi kesulitan Ibu pada saat proses pembelajaran tadi? Iya Pak. Kesulitan saya itu dalam mengelola waktu secara efektif. Iya. Pertama untuk sesi tanya jawab dan presentasi. Oh Pak. ya, berarti kesulitan Ibu manajemen waktu ya Bu ya. Iya. Lalu
sesi tanya jawab ya, pada saat sesi tanya jawab dan presentasi. Lalu kalau menurut Ibu kira-kira ada gak alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu tadi? Ya kalau menurut saya di sini Pak, alternatif lainnya yang pertama menggunakan alat bantu visual tambahan atau permainan edukatif untuk memperjelas konsep simbol dan sila tadi itu. Nah, terus yang kedua mengatur waktu dengan lebih baik dan memberikan penjelasan tambahan atau sesi tambahan bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Oh iya, menarik Ibu ya, berarti beberapa alternatif untuk mengatasi kesulitan Ibu ya di sini tadi Ibu telah mengutarakan tadi. Yang pertama bisa menggunakan alat bantu visual ya. Mungkin alat bantu visual yang sudah Ibu lakukan ini tadi gambar, kemudian kartu ya Bu ya. Kemudian untuk kedepannya bisa Ibu membuat permainan edukatif ya. Ya tentang konsep dan simbol dan sila ini ya. Lalu ini Bu ya, mohon izin ya Bu ya. Mungkin ini ada beberapa hal ya yang bersama kita identifikasi ya, hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan ya, berdasarkan kegiatan yang baru Ibu lakukan ya. Ini menurut pengamatan saya ya Bu ya. Yang pertama ini dapat disimpulkan juga tadi setelah kita melakukan percakapan, hal-hal yang sudah mantap. Yang pertama penggunaan media visual yang efektif ya Bu ya. Kemudian yang kedua aktivitas kelompok yang memfasilitasi kerjasama dan diskusi. Lalu hal-hal yang perlu peningkatan, yang pertama keterlibatan semua siswa dalam diskusi kelompok. Yang kedua penjelasan konsep yang lebih mendalam dan waktu yang lebih efektif untuk sesi interaktif ya. Mungkin demikian Bu. Lalu Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Komitmen Ibu gitu. Baik Pak, untuk pertemuan berikutnya mungkin menyediakan lebih banyak alat bantu visual dan aktivitas interaktif untuk membantu pemahaman siswa. Terus memperbaiki manajemen waktu dengan membuat jadwal yang lebih terperinci untuk setiap bagian pembelajaran. Selanjutnya menyediakan waktu tambahan untuk sesi tanya jawab dan bantuan individu bagi siswa yang masih mengalami kesulitan. Oke, terima kasih ya Bu ya. Baiklah Bu, mungkin saya rasa sudah selesai untuk hari ini ya Bu ya. Iya Pak. Silakan Ibu implementasikan ya hasil untuk hari ini pada pertemuan berikutnya ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Saya akan melakukannya. Iya ya Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.